Hafidhoh atau para hafidhoh atau tahfidul Quran. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Gitu. Dan versi Qori'ah internasional, ya paling tidak santri itu harus ada yang seperti itu. Sekarang sudah hampir punah, padahal Pak Muslim sudah siap mengajarinya. Sebenarnya satu ayat itu saja. Kalau satu ayat sudah capek, ya udah tutup. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wan ladzina min qablikum alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Itu lebih diutamakan, ya. Boleh seperti itu, tapi resapi artinya, ya. Seperti tadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat apa tadi, Pak? Al-Mu'minun, ya. Pertamanya gimana? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad sungguh-sungguh aflaha beruntung bejo siapa al-mu'minun, orang-orang mukmin. Itu harus diresapi, ya. Jadi monggo kerso, silahkan dikembangkan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ini ayat masih dalam surat Al-Baqarah. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, he eling-eling orang yang melebihi binatang pada saat-saat tertentu. Lebih serakah, Pak. Kucing doyan genjer mboten, Bu? Bu, kucing doyan genjer mboten? Kucing mau makan genjer, bahasa Lampungnya apa, Pak? Apa, Pak? Genjer, ya. Apakah kucing doyan genjer? Enggak. Tapi manusia, ibu-ibu doyan genjer mboten, Bu? Doyan. Kucing doyan godhong gandul mboten? Itulah manusia. Bedanya kita diberi akal sempurna. Maka yang merasa manusia pada waktu itu tafsirnya memang ai ahla Makkah. Hai ing anane ahli Mekah, ubudu ngibadah sira. Saya ditanya oleh Haji Pipit itu, Bi, apa kalau ibadah itu yang sholat tahajud, yang sholat hajat, yang puasa, yang haji kayak saya? Saya jawab, semua kebaikan yang diniati lillah termasuk berangkat ngaji kayak seperti Bapak Ibu ini
Kalau niatnya mencari ilmu, itu adalah sudah ibadah. Sodakoh yang niatnya mencari lillah, itu juga ibadah. Oh, itu berarti bagian kami, Anubi, kata Haji Bibit. Karena biasa tidak sholat duha, tidak sholat hajat, tidak sholat tahajud, karena kekeselan ngitungi duit. Saya jawab, betul, ya sudah, orang kaya itu jatahnya adalah sodako. Itu juga sudah ibadah. Maka Al-Quran memerintahkan secara am dan juga secara khos atau spesifik. Oh budu, makna di sini adalah wahidu. Anggap semua aktivitas kita untuk menyerahkan pada satu zat, yaitu Allah, esakan oleh kalian semua. Wahidu artinya menganggap satulah kalian semua, jadikan hanya satu saja oleh kalian semua, Rabbakum ing pangeran panjenengan semua. Maka sekarang mohon maaf Bapak, mohon maaf sekali, muncul baksos di mana-mana, dan kita harus hati-hati. Tidak saya Pak. Sekarang muncul baksos di mana? Tolong, ini termasuk komplek Al-Barokah. Ini juga mau kebenaran, pemberesan. Jangan pernah jadikan non-muslim sebagai pemimpin baksos di kampung Anda. Itu catatan penting, karena nanti untuk bisa mewahidukan itu sulit, dan itu adalah trik strategi internasional. Maka rangkul saja, tapi jangan jadikan pemimpin. Dan ini telah banyak terjadi, betul ya, dan di Pondok juga baru terasa. Oleh karena itu, anggaplah satu zat saja yang bisa menolong kita, yaitu Allah. Siapa Allah itu? Siapa Allah itu? Alladzi, yaitu zat khalaqakum, yang telah menciptakan. Siapa alladzikum, kepada kalian semua. Ansha'akum, artinya yang menumbuhkan. Siapa alladzi tadi, kum, kepada kalian semua. Walam takunu, dan jangan pernah ada panjenengan semua akan adanya alladzi tadi itu syai'an ing, atau akan adanya selain daripada beliau. Sesuatu itu jangan pernah ada. Maka ziarah Wali Songo kemarin dibimbing oleh Pak Rahman, gak berangkat ya, Ustadz Ali, Ustadz Imron dan kawan-kawan, itu membeli tasbih saja itu sudah menjadi bahan perbincangan ya. Tasbih yang besar, karena ada santri yang beli tasbih yang besar, tasbihnya melebihi tingginya dari anak itu, tasbihnya sembuluk-buluk, persis kisah Wali Paidi. Jadi diseret saja, menggetarkan musola. Apakah dengan ditempel tasbih rumah itu jinnya itu akan hilang? Tidak, kecuali setiap tasbihnya dikunci dengan kalimat-kalimat thayyibah. Oleh karena itu, jangan pernah menduakan Allah sekecil apapun. Kemudian wa khalaqa, dan telah menjadikan siapa Allah alladzina, kepada orang-orang banyak, min qablikum, dari sebelum kalian semua, termasuk pangapunten ya, ini nanti ada adab dan tata krama. Bapak Ibu, putra putri kita ini sekarang sedang marak. Ada disinyalir pesantren 100 lebih pesantren berafiliasi kepada teroris, dan datanya ada itu. Datanya ada. Maka kalau nyantrikan anak-anak, jangan hanya bangga dengan bacaan Al-Qur'annya ya. Jangan hanya bangga dengan hafalan Quran yang begitu indah suaranya, yang variasinya macam-macam.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Wih, api banget kayak bacaan Quran nang kono nang pondok kae. Masuk, anak putra putri kita akan dididik dengan garis-garis yang keluar dari NKRI. Makanya aqua di hadapan jenengan adalah tulisannya YNU. Y itu Lampung, air, NU Nahdlatul Ulama, airnya orang NU. Maka jangan bangga dengan Al-Quran yang merata begitu, tapi sementara nanti ada adab-adab kepesantrenan. Kita pelajari Imam Hanafi, panjang sebenarnya, tapi mau cerita karena waktunya terbatas. Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu umur 12 tahun sudah disuruh menjadi mursyid. Umur 7 tahun hafal Al-Quran, umur 10 tahun ngaji membenarkan mukri, orang yang membaca salah, lalu oleh Imam Syafi'i dibenarkan. Akhirnya umur 11 tahun sampai 12 tahun kemudian jadi mursyid dan jadi muallim guru. Seumur-umur beliau kalau belajar tidak pernah menyelonjorkan kakinya ke kiblat Baitullah. Bahkan Imam Hanafi itu juga pernah kisahnya mau ngaji dan tidak berani menyelonjorkan kakinya itu di rumah gurunya yang jaraknya sudah lebih dari 40 rumah. Santri sekarang di hadapan gurunya malah jegang. Onten apa bener? Pak, ngentek kamu Pak, ngerokok bareng Pak. Ada betul. Subhanallah. Maka ini di pesantren Al Barokah terus nanti akan saya sampaikan beberapa hal. Itulah satu ayat Bapak Ibu. Dan supaya apa? Tadi ayatnya mengatakan alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian semua berharap ini ada taroji. Tattaqun, betul-betul mengamalkan, jangan hanya tong kosong berbunyi nyari. Berkali-kali kalam hikmah dari kami bapak-bapak kepada putra-putri panjenengan, tanya kalau pulang, sudah menjadi paten. Kalam hikmah yang saya sampaikan tiap pagi, kita tidak sedang bermimpi. Karena ada yang fakir, ada yang yatim, ada yang piatu, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang ganteng, ada. Tapi itu nyata, ya nyata. Karena ganteng ya begitu itu, cantik ya begitu. Bu Halimah jangan mimpi jadi istrinya Raja Arab ya Bu ya. Kita tidak sedang bermimpi, memang seperti inilah kita. Tapi untuk menjadi sukses bermimpilah, bercita-citalah. Dan berusahalah, ngaji, sekolah, terampil, kreatif, inovatif, aktif, semuanya. Tapi ingat, la'allakum tattaqun, dan berdoalah kepada Zat yang memberi kesuksesan. Sekarang muncul ulama-ulama muda, ada Gus Kausar, ada Gus Baha, ada Buya Rozi Hasim, semua ahlu sunnah wal jamaah. Nah, maka bermimpilah anak-anak kita untuk menjadi seperti beliau-beliau itu. La'allakum tattaqun. Artinya mufassir mengatakan biibadatihi, dengan ibadah kepada Allah. Wala'alla, dan adapun maksud daripada kalimat la'al, kata-kata la'alla fil asli, di dalam asli dalam bahasa Arabnya itu litaroji, untuk pengharapan, ngarep-ngarep. Itu namanya taroji. Wa fi kalamihi ta'ala, dan di dalam firman Allah Ta'ala yang dimaksudkan itu litahqiqi, untuk pernyataan hak yang sebenar-benarnya, supaya kita benar-benar menjadi orang yang takwa. Itulah satu ayat dari Al-Baqarah. Mudah-mudahan, sebenarnya kan banyak contoh, tapi
waktu jua yang harus kita teruskan pada berikutnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, itu tadi bareng-bareng tolaknya. Sekarang sambutannya. Pertama, atas nama keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Al Barokah mengucapkan terima kasih